Bisa berbanding terbalik dengan pernyataan Menkyu Purbaya, harga beras di pasar di Bandung, Jawa Barat naik hingga Rp1.000 pasca kenaikan harga BBM. Pedagang pun mengeluh akibat berkurangnya pembeli. Pasca kenaikan harga BBM, harga beras di tingkat pedagang kembali naik di Bandung. Kenaikan rata-rata Rp1.000 per kilogram untuk semua jenis beras hingga membuat para pembeli mengeluh akibat kenaikan harga beras. Sebelumnya, beras medium yang dijual dengan harga Rp14.000 per kilo kini menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000. Sementara beras premium yang sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk beras kualitas premium yang sebelumnya Rp18.000 kini naik menjadi Rp19.000 per kilo. Pemerintah kalau bisa mah jangan cuma jalan-jalan doang lah. Kalau bisa mah realitanya lah dan logika yang dipakai, jangan cuma hanya nanya-nanya aja. Ya istilahnya implementasinya di lapangan tuh harus benar-benar ada. Supplier kini lebih membatasi pengeluaran barang karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng bersubsidi Minyak Kita juga terjadi di Bandung, Jawa Barat dan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, bahkan harganya pun naik menjadi Rp22.000 per liter. Perbedaan harga minyak kita cukup signifikan di tingkat pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Harga jual minyak kita dari Bulog seharga Rp15.700, sementara dari distributor dibanderol Rp21.500. Minyak kita yang ada di pasaran bukan stok dari Bulog, melainkan dari distributor lain. Stok langka mulai dirasakan pedagang dan pembeli sejak 2 minggu terakhir. Minyak kita stok sendiri ada udah berapa hari kemarin dikirim dari Bulog, terus dari distributor juga ada. Berarti udah nggak kosong lagi apa untuk minyak kita sendiri? Ya. Sementara yang 1 liter agak susah. Agak susah. Kemarin dikirim sama Bulog yang 2 literan katanya. Serupa, pedagang di Mandailing Natal, Sumatera Utara juga merasakan kelangkaan minyak kita. Kelangkaan minyak kita disebabkan tak adanya pasokan dari distributor. Hal ini membuat para pedagang menjual stok lama dengan harga jauh di atas HET. Saat ini minyak kita dijual dengan harga Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter atau sudah hampir mendekati harga minyak goreng kemasan premium. Para pedagang mengaku kenaikan harga minyak kita karena permintaan tinggi sementara stok nyaris kosong. Pedagang maupun pembeli berharap pasokan minyak kita kembali lancar. Dari Bandung, Jawa Barat dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ervan David dan Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Informasi mancanegara, pemirsa, media Iran merilis citra satelit pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait yang hancur diserang Iran. Citra satelit memperlihatkan kehancuran total radar pengawasan udara taktis ASR-1000L di Pangkalan Udara Ali Al-Salam, Amerika Serikat di Kuwait. Pangkalan militer milik Amerika Serikat di Kuwait ini hancur oleh serangan balasan Iran. Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis serangan udara yang menargetkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah. Sebanyak 5 peluncur roket Hizbullah dihancurkan oleh Zionis Israel. Serangan ini untuk melancarkan agresi militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Sementara itu, militer Israel juga mencegat roket milik pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan. 4 penangkap Iron Dome dilaporkan digunakan melawan peluru tunggal yang diluncurkan Hizbullah. Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman menyerang Israel dengan drone. Sirine di kota Eilat meraung setelah deteksi serangan tersebut. Suara sirine di kota Eilat berbunyi saat mendeteksi serangan drone atau pesawat tanpa awak dari kelompok Houthi Yaman. Namun belum ada laporan kerusakan atau korban akibat serangan drone.
Serangan Houthi ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan aliansi militer dengan Iran. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Seorang asisten rumah tangga asal Indonesia dianiaya 4 orang majikannya di Malaysia. Aksi kekerasan yang dialami oleh Yeye, seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Johor, Malaysia, viral di media sosial. Kepolisian Malaysia telah menangkap 4 orang pelaku yang menganiaya Yeye. KBRI Kuala Lumpur kini tengah memberikan pendampingan kepada Yeye. Diduga menjadi korban malpraktik, seorang perempuan 19 tahun di Mandailing, Natal, Sumatera Utara harus menjalani amputasi tangan kiri. Ya, tangan kiri korban membusuk usai disuntik infus saat menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kondisi memprihatinkan dialami RSH, perempuan 19 tahun di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ia kini hanya memiliki 1 tangan setelah tangan sebelah kirinya harus diamputasi lantaran membusuk pasca dirawat di sebuah rumah sakit. Korban awalnya datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit di bagian perut. Setelah didiagnosa, korban dinyatakan mengidap asam lambung kronis dan harus menjalani perawatan. Selama beberapa hari dirawat, tangan kiri korban tepatnya di bekas suntikan jarum infus tiba-tiba membusuk. Bahkan kondisinya semakin hari semakin parah hingga harus diamputasi. Keluarga korban menduga adanya unsur kelalaian dari petugas medis. Berulang kali somasi dilayangkan pihak keluarga namun tak pernah digubris pihak rumah sakit. Hingga keluarga bersama kuasa hukum membuat laporan polisi. Mereka menyampaikan itu sesuai SOP, akan tetapi kita buat lagi somasi kedua, tak ada respon jawaban daripada pihak rumah sakit, hingga tindak lanjut yang kita lakukan adalah pelaporan langsung berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Hingga kini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan malapraktik ini. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi rayap besi yang mencuri kabel tembaga di tengah jalan di Kota Medan viral di media sosial. Ya, kedua pelaku sempat dilarang warga, malah menantang seorang polisi untuk berduel. Viral, video amatir warga merekam detik-detik 2 orang mencuri kabel tembaga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya terbilang nekat karena beraksi di tengah jalan di siang hari, di saat lalu lintas masih padat dan warga ramai berlalu lalang. Sempat ditegur warga, namun larangan ini tidak diindahkan. Bahkan ketika seorang polisi yang sedang melintas melarang dan mengusir keduanya, malah ditantang dan diajak duel. Mengetahui kejadian ini, saat Intel Brimopolda Sumatera Utara langsung mendatangi lokasi dan meringkus kedua pelaku. Masyarakat sudah menandatangan, ya masyarakat juga dan juga menyalahkan kamu dan ditegur kok malah melawan tugas, itu singkat ceritanya. Setelah kejadian tersebut, kita juga langsung diamankan oleh rekan kita dari Satgas Umum. Kedua pelaku beserta barang bukti kabel tembaga curian diamankan di Mapolsek Medan Baru untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 69 orang ditangkap saat polisi menggerebek 2 arena judi berkedok tempat permainan anak di Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, omset arena judi ini mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Polisi menggerebek 2 lokasi arena judi di kawasan Jakarta Utara dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Untuk menyamarkan aksinya, uang tunai para pemain ditukar dengan voucher.
Di lokasi, polisi mengamankan 34 orang pemain judi, sementara pemilik dan pengelola ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Mengejutkan, selama 1 tahun, omset dari aksi perjudian ini mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Lakukan penangkapan terhadap 69 orang pelaku perjudian dengan modus time zone. Adapun penangkapan dilakukan secara simultan di 2 lokasi, yaitu di Disney Time Zone di Jakarta Utara dan Sky Time Zone yang berada di Jakarta Barat. Di dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher. Kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash. 37 pelaku dan barang bukti diamankan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku dijerat pasal tentang perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis selebritis diperiksa polisi terkait kasus travel umroh Hanania Group di Jakarta. Ya, para artis diperiksa sebagai saksi. Sederet selebritis dan influencer diperiksa terkait kasus penggelapan dana jamaah umroh Hanania Travel. Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meriska diperiksa polisi. Keduanya diperiksa selama lebih 5 jam dan dilakukan sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterimanya dari Hanania Travel. Roger Danuarta dan Cut Meriska mengaku tidak menerima uang saku perjalanan. Ya, sama mereka dan menawarkan untuk mendapatkan uang. Udah lama sebenarnya kan? 1 kali doang itu sama 4 dalam. Sudah kayak sama jemaah yang sudah berangkat sebelumnya, mereka semua happy. Karena mungkin tahun aku tahun aman ya Kak ya. Tahun aku masih tahun aman, tidak ada kejadian apa-apa, jadi semuanya. Pada akhirnya seperti ini kita juga tidak tahu apa sih, nggak ngerti. Tadi kita bantu sebisa mungkin apa yang bisa kita bilang ke polisi dan sebagainya. Artis Pras Teguh juga menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Muhammad Miftahul Huda alias Kenu Angelo telah menjalani pemeriksaan. Kenu dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik seputar perkenalan awal hingga kontrak kerjasama. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorsean sama sekali. Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Aku juga bawa rekening koran aku. Pasangan artis Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said juga menjalani pemeriksaan. Thorik dan Aliyah membantah keberangkatan umrohnya dilakukan secara gratis. Kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluarnya cepat untuk para korban. Pokoknya kita melakukan yang terbaik. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya, saksi kasus travel Hanania Group. Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerjasama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Polisi memeriksa 140 saksi di mana beberapa di antaranya merupakan influencer dan selebriti yang digunakan sebagai ajang promosi travel.
Dalam kasus yang merugikan ratusan jamaah umroh, polisi telah menetapkan Direktur PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.